Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Hari ini berjumpa lagi dengan saya di channel Pak Yunus 1001. Saya hari ini akan mereview bagaimana cara memasang klakson basuri di unit Panther tahun 2000, Panther kotak terakhir dengan tipe New Royal. Nah, ini posisi corang itu saya bautkan di kap mobil. Untuk pemasangan ini yang butuh trik ya. Jadi menyesuaikan mobil teman-teman semuanya. Untuk saya kebetulan ada pilar ini. Jadi tinggal ngebor, tinggal dikasih baut. Sebelah sini satu. Nah, yang satunya cuman saya roofing, pakai baut roofing. Nah, sebelah sini. Nah, penahannya cuma dua, ini udah kuat. Nah, kebetulan itu tidak mentok ke mesin ya, masih ada space 3 cm. Jadi aman waktu ditutup, yang penting nggak dibanting waktu nutup ya, ditekan aja. Ini kondisi pemasangannya. Untuk suplai angin seperti biasa. Bawaan dari asli Basuri itu adalah 6 ukuran selangnya. Sedangkan saya terlanjur beli selang yang ukuran 8. Akhirnya harus dibelikan sambungan 8 ke 6. Nah, itu poin yang pertama. Untuk suplai angin ini masuk ke bagian kabin karena kompresornya berada di dalam kabin. Maaf, untuk tabungnya ada di dalam kabin. Untuk kompresor saya letakkan di sini di samping mesin karena kemarin disatuin dengan tabungnya, cuman suaranya berisik banget. Akhirnya saya bongkar lagi dan ditaruh di ruang mesin. Nah, untuk pemasangan cuman saya sekrup doang, baut roofing 2 biji ini sudah kuat karena sebelah sana tidak memungkinkan untuk dilakukan pembautan. Oke, untuk selanjutnya kabel basuri ini itu jalurnya ke kabin bagian supir. Nah, kebetulan di mobil Panther ini itu kanan kiri itu ada lubang diameter sekitar 3 cm. Jadi alhamdulillah kita nggak perlu susah-susah nyari lubang untuk menuju ke kabin. Untuk berikutnya, oh ya, mohon maaf ini sepil untuk kompresornya. Kompresor ini saya beli dengan harga 600.000. Harga pasaran kurang lebih segitu. Untuk kapasitas itu di iklan itu 150 PSI untuk tekanannya. Tapi ada satu kelemahan kalau menurut saya. Mungkin teman-teman yang belum nyoba bisa diperhatikan dulu agar menemukan kompresor yang pas, mau memakai kompresor DC atau memakai kompresor AC cuman memakai inverter. Memang biayanya lebih mahal, cuman kemungkinan akan lebih puas karena ini waktu saya pakai itu satu lagu aja dia itu udah mulai ngedrop, suplainya kurang kalau menurut saya sih. Jadi kita harus nunggu lagi. Sedangkan kalau dipakai continue, yang ditakutkan adalah motornya itu cepat gosong. Oke, kita lanjut ke bagian carry dulu untuk penempatan tabung kompresor, tabung angin maaf. Nah, ini untuk tabung anginnya. Ini selang output. Nah, ini selang input yang dari kompresor masuk. Nah, ini untuk otomatis saat tabung penuh. Nah,
Ini kabel positif aki, ini negatif aki. Yang berwarna hitam negatif, yang warna merah positif. Kabel yang saya pakai itu kabel ukuran 4 mili ya kalau nggak salah. Ya sekitar 4 mili, saya lupa. Nah, jadi benar-benar tebal ini ya kabelnya ya. Beda sama yang lain. Ini juga ada nih kabel oranye, ini sekitar 0,8. Kalau ini 4. Jadi karena memang panas, saya takutkan akan terjadi konslet, makanya kabel harus yang besar agar dijamin kualitasnya. Kemudian kita balik ke bagian kanan. Oh, sekalian di sini. Ini ada modul. Modul saya memakai DAF Musical Air Horn yang D3. Untuk pemasangan saya tempatkan di bekas single din karena ini ruangannya cukup pas banget, kebetulan pas banget. Nah, untuk yang ini apa ya namanya, saya nggak tahu ya teman-teman kalau tahu. Nah, jadi kalau kita belikan seset tuh tebel kan. Nah, ini saya yang satunya saya taruh dalam, saya ikat juga pakai kabel tis. Jadinya di sini nggak terlalu tebal. Takutnya mentok persneling. Nah, kebetulan ini ya sangat baiklah kalau menurut saya. Nggak harus nyari tempat yang repot-repot, tapi mikirnya juga menguras tenaga. Untuk pemasangan saya kurang lebih sekitar 1 minggu karena terkendala waktu kerja juga. Yang penting sudah terpasang. Oke, untuk bagian sebelah kanan. Nah, ini unitnya udah banyak karat karena memang tidak punya parkiran. Karena teras rumah saya pakai buat jualan mainan. Jadi teman-teman siapa tahu yang ingin ngerintis usaha bisa kita sama-sama belajar ya. Oke, kita sambung lagi untuk bagian kanan. Nah, itu saya pakai saklar. Ini saklar buat nyalain kompresor. Jadi saya takutkan itu lagi asik main basuri, ternyata pemakaian udah bermenit-menit kompresor nyala. Nah, secara otomatis yang di kompresor itu tekanan belum tercapai itu. Jadi pasti kompresor continue ngisi terus. Makanya untuk menjeda saya bikinkan saklar. Nah, di saklar ini itu saya rangkai dengan relay. Relaynya nggak kelihatan ya soalnya udah saya ikat kabel tis. Itu saya rangkai dengan relay kaki 4 agar ini kan panas banget ya. Jadinya bisa terreducer di relaynya. Awalnya tidak pakai relay, cuman akhirnya begini teman-teman. Nah, tuh ini itu dudukannya itu gosong ya. Akhirnya lepas. Ini cuma 1 kali pemakaian sekitar 10 lagu lah. 10 lagu waktu baru pertama nyala saya cobain keliling. Nah, untuk saklar basuri saya ada di sini. Saya kasih saklar tambahan fungsinya supaya ketika kontak on itu dia nggak standby. Jadi standby itu ketika digunakan saja. Kalau ini nggak perlu relay, tinggal kita tarik kabel positif aki. Nah, langsung kita sambungkan ke kabel yang di modul. Kabel modul itu ada yang PNP basuri. Nah, kita tinggal colokin tuh antara corong dengan modul. Nah, nanti ada kabel 3 biji. Ada kabel warna merah, hitam, sama satu lagi abu-abu. Kebetulan karena saya nggak pakai modul yang ori basuri, sehingga kabel yang grey itu, yang abu-abu itu nggak saya pakai.
Cuman kabel merah itu harus dicemper dengan kabel hitam yang di bawahnya. Kemudian kabel merah itu dapat plus aki, yang kabel hitam dapat negatif aki. Itu. Kita kembali lagi ke kabin. Nah, ini kabel inputan yang buat kompresor. Nah, ini input positif ya, ini yang negatifnya. Benar-benar besar ya, biar kualitasnya terjaga karena sangat panas. Jadi biar tidak terjadi konsleting. Untuk supply yang ke modul saya pakai 0,8 kabelnya karena itu tidak panas ya, sifatnya cuman mengantarkan ya, mengantarkan arus. Kemudian apa lagi ya yang kelupaannya, yang kelupaan ayo jawab. Oh iya, ini nih, ini kan jadi butuh selang yang panjang karena peletakan kompresor dengan tabung itu jauh, sedangkan kabel bawaannya itu, selang bawaannya itu pendek. Akhirnya saya ganti. Untuk sementara ini pemakaian 2 minggu kurang lebih. Itu pakai selang, selang apa ya, ini beli di toko selang. Itu masih kuat ya. Nggak tahu ini bakalan pemakaian berapa lama. Sebelumnya itu pakai selang piu seperti ini. Itu cepat meletup ya, karena memang panas output dari kompresor, nggak kuat. Jadinya gampang pecah. Ini untuk sementara masih aman. Nah, kalau teman-teman pengen lebih aman, ke toko selang itu dipres. Pakai selang yang kualitasnya itu udah high pressure. Nah, jadi selangnya itu lapisannya dalamnya itu ada kawatnya. Ini karena terkendala budget doang sih. Ini aja dapat dari temen ya, karena memang sedikit modifikasi jadi kosnya lebih banyak ya. Oke, itu saja review dari saya hari ini untuk cara pemasangan basuri. Jika ada yang mau ditanyakan silakan komen atau bisa hubungi saya langsung ya Pri ya. Oke, terima kasih teman-temannya atas support dan kesetiaannya untuk selalu menonton channel Pak Yono 1001. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Semoga teman-teman selalu dilindungi dan dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.